Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vinash YouTube channel. Kali ini, aku akan menyampaikan materi SKB Kesehatan Umum CPNS yang kedua tentang RPJPN dan RPJMN. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, komen, and like supaya aku tambah semangat untuk membuat video baru selanjutnya. RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang saat ini berlaku adalah dari tahun 2005 sampai dengan 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJPN ini dilakukan untuk jangka waktu selama 20 tahun. Visi Indonesia sendiri yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan makmur. Dengan tujuan mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan selanjutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sasaran dari RPJPN ini sesuai dengan misi yang telah dibuat sebelumnya, ada 8, yaitu yang pertama terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Yang kedua terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Yang ketiga terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan. Yang keempat terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari ancaman dalam atau luar negeri. Yang kelima terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Yang keenam terwujudnya Indonesia yang asri lestari. Yang ketujuh terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, serta terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional. Selanjutnya RPJPN itu akan dijabarkan dengan RPJMN yang dilaksanakan setiap 5 tahun. RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, dari RPJPN ini yang dijadikan pedoman sebagai pembuatan RPJMN disesuaikan dengan visi, misi, dan program presiden terpilih saat itu. Jadi di Indonesia ini sudah mengalami dalam proses 4 kali tahap RPJM ya. Nah yang pertama itu dulu dibuat pada tahun 2005 hingga tahun 2009. Untuk RPJM ke-1 ini diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang, yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, dan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Untuk RPJM kedua, yaitu dari tahun 2010 hingga 2014, ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian. Untuk RPJM ketiga, yaitu dari tahun 2015 hingga 2019, ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan, sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta ilmu pengetahuan teknologi yang terus meningkat. RPJM yang keempat yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Jadi saat ini kita sudah mengalami RPJM yang keempat. Nah, ini kemarin keluar di soal saya di RPJM keempat. Jadi teman-teman hafalkan yang sudah di bold ya. Untuk RPJM ke-1 itu membangun Indonesia di segala bidang. RPJM kedua memantapkan penataan kembali. RPJM ketiga memantapkan pembangunan secara menyeluruh.
Dan RPJM keempat, percepatan pembangunan. Selanjutnya dari RPJPN, tadi kan dibuat RPJMN, kemudian dibuat lagi Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Merupakan rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional. Rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk kebijakan fiskal, serta program kementerian atau lembaga dalam bentuk kerangka regulasi. Nah, RKP ini dibentuk berdasarkan RPJM dan digunakan untuk menetapkan RAPBN. Jadi urutannya adalah pemerintah itu menetapkan RPJPN. Setelah menetapkan RPJPN nanti akan membuat RPJMN. Nah, nanti setiap tahunnya akan dibuat RKP dan kemudian dirancang dari RKP ini dirancanglah RAPBN. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.